Problem pertama memang pendidikan harus kita akui, kita perlu mengupgrade jumlah lulusan terutama di level sarjana. Tapi tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita mempermudah warga kita untuk bisa menikmati atau memudah akses pendidikan. Yang pertama soal beasiswa. Beasiswa tentu ini memerlukan manajemen yang khusus. Yang pertama adalah soal dari mana anggarannya. Kalau anggaran mungkin bisa kita identifikasi. Pertama anggaran daerah tentu saja APBD. Pertanyaan sejauh mana daerah mampu membiayai ini. Kemudian yang kedua support dari program beasiswa yang ada di tingkat nasional. Kemudian yang ketiga tentu saja mitra lain yaitu swasta atau BUMN. Dan yang keempat adalah kampus-kampus lain yang menyediakan program beasiswa baik di lokal maupun di tingkat internasional. Di beberapa negara lain program beasiswa selalu ada. Jadi 4 sumber ini saya kira menjadi penting untuk diidentifikasi. Kenapa? Karena kalau mengandalkan saja kemampuan keuangan daerah tentu saja sangat terbatas. Karena kapasitas keuangan kita sangat kurang memadai untuk memberikan program beasiswa secara maksimal. Tapi secara selektif mungkin masih bisa. Terutama untuk teman-teman yang mengalami masalah difabel, masalah istilahnya itu ya memerlukan support dari anggaran daerah untuk pendidikan. Saya kira secara selektif masih bisa. Tapi kalau secara massal, secara besar tentu kita harus cari jalan keluar yang lain. Yang kedua ingin saya sampaikan target untuk beasiswa. Siapakah yang menerima beasiswa? Ini penting saya kira supaya kita tidak salah paham. Ada parameter, ada ukuran. Biasanya yang pertama adalah yang berprestasi, yang kedua yang memiliki kategori ekonomi tertentu. Artinya keterbatasan ekonomi itu juga bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi 2 parameter ini biasanya mendapatkan perhatian yang utama. Tapi tentu saja dalam praktek parameter lain bisa saja kita tambahkan. Tapi biasanya 2 parameter ini, pertama berprestasi, yang kedua ada masalah pada segi ekonomi. Itu soal target sasaran. Yang ketiga Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah beasiswa dalam pengertian supply atau memberikan kemudahan kepada anak didik untuk kuliah. Ini sebetulnya hanyalah satu cara untuk warga kita mendapatkan akses pendidikan. Tapi lebih dari itu sebetulnya Pemda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga Kuningan terutama pada usia pendidikan dasar menengah itu bisa tetap sekolah. Dan bahkan kami punya program dalam waktu 5 tahun ke depan jumlah sarjana di Kuningan harus naik beberapa kali lipat. Oleh karena IPM kita masih kategori menengah, sehingga ini harus dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja kita rata-rata lulusan SD. Jadi ke depan jumlah sarjana ini harus naik beberapa kali lipat. Bahkan kami mentargetkan jumlah yang lumayan fantastis juga, di atas 10.000 atau 15.000-an dalam 5 tahun jumlah sarjana harus bertambah. Artinya yang supporting pemerintah daerah. Saya kira itu beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, beasiswa tidak bisa berjalan sendiri dengan kapasitas pemerintahan daerah. Tetap pada akhirnya memerlukan mitra dengan pihak lain, terutama pihak kampus. Yang pertama, yang kedua pemerintah pusat atau provinsi, yang ketiga pihak swasta dan BUMN, dan yang keempat adalah network atau jaringan lain dengan kampus-kampus lain khususnya termasuk di luar negeri. Izin saya menyampaikan di ruangan ini, banyak kampus di negara lain, di Singapura, di Malaysia, di Eropa, di berbagai negara itu menyediakan program beasiswa. Hanya saja pemerintah daerah kadang-kadang tidak terlalu mikirin yang begini-gini. Mungkin ke depan kita akan mencari ruang agar beasiswa yang semacam ini bisa dimanfaatkan. Baik, waktu Anda habis, silakan untuk